Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, hadir semua. Ya, baik. Terima kasih semuanya hadir. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita agar sebentar semuanya berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Amin. Ya, terima kasih Vera. Dipersilakan kembali. Anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita, juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tema 4 dengan judul tema Sehat itu Penting. Subtema yang pertama, peredaran darahku sehat. Pembelajaran yang pertama dengan muatan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengamati gambar skema peredaran darah manusia, siswa mampu membandingkan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil secara rinci. Nah, anak-anak, agar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat tercapai, Ibu mohon kalian semua mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Materi pokok pembelajaran kita yang pertama tentang sistem peredaran darah, yang kedua organ peredaran darah, yang ketiga peredaran darah besar, dan yang keempat peredaran darah kecil. Anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu materi pembelajaran kita. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem yang mengalirkan darah dalam tubuh. Adapun fungsi dari sistem peredaran darah adalah menyalurkan berbagai zat penting ke seluruh tubuh. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Yang dimaksud zat penting dalam tubuh itu misalnya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, Manda? Oksigen. Oksigen, pintar. Tepuk tangan untuk Manda. Yang lainnya? Iya, Yano? Vitamin. Vitamin, ya pintar. Tepuk tangan untuk Yano. Nah, jadi zat-zat penting bagi tubuh itu ada banyak. Sebagai contohnya adalah nutrisi atau zat-zat gizi dan oksigen. Kenapa disebut sebagai sistem peredaran darah ganda? Karena darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Ada pertanyaan? Semuanya jelas? Jelas, Bu. Materi yang kedua adalah tentang organ peredaran darah. Di antara kalian ada yang tahu atau tidak? Apa saja organ-organ tubuh yang berperan dalam sistem peredaran darah? Yang tahu angkat tangan. Ya, Juan? Jantung. Jantung, pintar sekali, tepuk tangan untuk Juan. Kemudian apa lagi? Aca? Pembuluh darah. Pembuluh darah, tepuk tangan untuk Aca. Ada lagi? Paru-paru. Iya, paru. Paru, kita tepuk tangan untuk Vera. Jadi, yang termasuk dalam organ peredaran darah manusia itu adalah yang pertama jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, sekarang yang pertama kita pelajari tentang jantung. Di manakah letak jantung? Iya, Ines? Rongga roda sebelah kiri. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Ines. Jadi, apakah fungsi
Dua. Yang pertama adalah serambi kiri. Yang kemudian adalah bilik kiri. Ini bilik kiri. Yang berikutnya bilik kanan. Ini bilik kanannya. Dan yang terakhir adalah serambi kanan. Fungsi dari katup jantung adalah untuk mencegah bercampurnya darah bersih dan darah kotor. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Karakteristik pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh nadi aliran darahnya keluar dari jantung. Sedangkan pada pembuluh balik aliran darahnya menuju ke jantung. Karakteristik yang berikutnya adalah pada pembuluh nadi, jika terluka darah keluar secara memancar. Sedangkan pada pembuluh balik, jika terluka darah keluarnya secara menetes. Nah, pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada tema kedua kemarin kita sudah belajar tentang paru-paru. Kalau dalam tema yang kedua kemarin, paru-paru merupakan organ pernapasan. Siapa yang tahu apa peranan paru-paru dalam sistem peredaran darah manusia? Yang tahu angkat tangan. Iya, Aca? Berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aca. Fungsi organ-organ peredaran darah. Nah, jadi ini merupakan gambar sistem peredaran darah. Yang pertama ini adalah arteri pulmonalis. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru. Yang berikutnya adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah tentang peredaran darah. Peredaran darah merupakan beredarnya darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Anak-anak, peredaran darah itu dibedakan menjadi dua. Di antara kalian ada yang tahu? Iya, Yano? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yano. Dari seluruh tubuh tadi, kemudian ke vena, lalu masuk ke serambi kanan. Sekarang bentuk dalam kelompok.
tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Sistem peredaran darah besar mengandung oksigen. Anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yano, kita belajar apa saja tadi? Tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Iya, tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian Vera, kita belajar apa lagi tadi? Organ peredaran darah manusia. Ya, organ peredaran darah manusia. Jadi, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama sistem peredaran darah. Yang kedua adalah sistem peredaran darah manusia. Lalu peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Pilih jawaban mana yang kamu anggap paling tepat. Waktunya 10 menit. Semua sudah? Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Sebelum kita meninggalkan ruangan, perjalanan pulang kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekarang sebelum kalian pulang, Ibu berpesan tetap patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun, dan keluar rumah selalu mengenakan masker. Hati-hati di jalan, kalian boleh meninggalkan kelas. Belajar di rumah ya. Ya, Bu. Jadi apa yang tadi kita sudah pelajari sebentar di rumah dipelajari kembali.